Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 29 Maret 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema atau pokok pikiran yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi Ingarso Sung Tulodo. Saya rasa kalimat ini sudah lama kita kenal. Ingarso Sung Tulodo. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dari Injil Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hari Kamis mendatang dalam kalender liturgi kita disebut Kamis Putih, yang merupakan bagian dari Minggu Prapaskah. Kamis Putih ini selalu memakai bahan pemberitaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 7. Karena itu diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudari membaca lengkap Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17. Yaitu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Khususnya dari ayat 14 dan 15 yang menjadi dasar tema kita yang berbunyi, yang kita jadikan menjadi dasar tema Ingarso Sung Tulodo, dapat kita katakan itulah merupakan puncak ajakan bahkan perintah kepada murid-murid Yesus untuk melakukan semua yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, baik dengan perkataan atau khotbah, baik dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dia lakukan. Demikian juga dalam jawaban-jawaban atas pertanyaan banyak orang dengan berkata, akhirnya Yesus katakan, aku telah memberi teladan kepada kamu. Teladan yang dimaksudkan bukan membasuh kaki secara harafiah, tetapi supaya semua orang yang telah menjadikan Yesus sebagai guru wajib melakukan apa yang telah dipelajarinya dari Tuhan Yesus sebagai guru. Kalau kita simak dengan kata teladan, berarti suatu yang dilakukan untuk diteladani atau dicontoh oleh murid-murid, oleh orang yang berguru kepadanya. Dalam bidang jahit-menjahit pakaian, kita kenal dengan kata patron, yaitu contoh model yang harus diikuti. Mungkin skalanya atau ukurannya berbeda, tetapi patron ini harus diikuti untuk memberi bentuk, memberi petunjuk, arahan agar mendapat hasil sesuai dengan pesanan. Teladan hidup telah diajarkan oleh Tuhan Yesus selama dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Memang dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi juga tidak terlalu singkat. 3,5 tahun Yesus bersama murid-muridnya sebagai guru, dan ke-12 murid-muridnya mengikuti dia. Boleh dikatakan jam belajar mereka 24 jam sehari. Karena beberapa kali
Rupanya Yesus mengajar tentang kuasanya yang meredakan badai di Danau Galilea pada malam hari. Jadi itu juga jam pelajaran malam. Pelajaran lain seperti Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang mau menjerat dia, misalnya tentang pajak. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli-ahli Taurat tentang hari Sabat. Dia mengajarkan tentang mengampuni. Dia mempertunjukkan pelajaran tentang bertobat dalam diri Sakeus. Menjadi pelayan bagi sesama diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan memperagakan anak kecil di tengah-tengah mereka, supaya mereka memiliki hati yang polos dalam saling melayani. Demikian juga Yesus memakai berbagai metode pengajaran, seperti dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan berkhotbah, melalui mujizat. Ada saatnya dengan lemah lembut, tetapi ada saatnya dia tegas. Beberapa kali Yesus menengking roh jahat. Dia mengusir pedagang-pedagang di bait Allah dengan keras, dengan cambuk. Itu metode Tuhan Yesus memberi pelajaran. Dan tiba saatnya Yesus tidak mau kalau pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikannya hanya tinggal dalam kenangan atau dalam ingatan murid-muridnya. Tetapi semua yang telah diajarkannya agar dilakukan, dijalankan, bahkan mendarah daging yang merubah karakter setiap yang berguru, menjadikan dia menjadi guru, khususnya murid-muridnya, seperti karakter Yesus, seperti karakter dirinya sendiri. Karena itu tema kita berbunyi, ingarso sung tulodo. Kata ini, kalimat ini, merupakan penggalan dari sebuah semboyan yang disampaikan oleh Bapa Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Semboyan ini lengkapnya berbunyi, ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tut uri handayani. Saya tidak berkompeten menjelaskan semboyan ini, namun dalam kaitan Yesus sebagai guru, ternyata telah memakai penggalan semboyan ini, khususnya kalimat ingarso sung tulodo, yang berarti seorang pendidik, guru, berada di depan, harus menjadi teladan. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya dia diteladani sebelum Ki Hajar Dewantoro lahir. Yesus sudah menyatakan diri sebagai guru di depan murid-muridnya yang menjadi teladan bagi mereka. Yesus sebagai guru dalam hal apapun, tidak ada yang dapat kita cela dalam diri Tuhan Yesus tentang kehidupan ini. Dia adalah guru yang sempurna. Bagaimana dengan kita yang juga harus menjadi guru satu dengan yang lain, yang harus memberi contoh satu dengan yang lain, contoh yang baik. Suami istri, orang tua anak, saudara dengan saudara, rasanya kita tidak akan sempurna sampai kapanpun sebagai pemberi contoh. Namun, kita harus menjadi teladan dalam iman mengikut Yesus. Ini tidak bisa kita tawar. Dan yang memampukan kita menjadi teladan iman dalam mengikut Kristus, kita tidak berperan sendiri. Ada Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita. Dialah yang menyempurnakannya. Kali ini, Yesus mengajar kita agar saling membasuh kaki. Namun, bukan secara harfiah, tetapi untuk kita saling melayani. Rela merendahkan
diri untuk melayani sesama. Kita kembangkan renungan ini dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, pelajaran apa yang paling penting bagi Anda yang Yesus teladankan, yang sudah teladankan? Pelajaran apa yang paling penting yang Yesus teladankan kepada Anda? Yang kedua, sejauh mana Anda sudah menjadi teladan iman bagi orang lain? Yang ketiga, kepada siapa Anda telah berhasil sebagai teladan iman kepada Kristus dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tentu sudah banyak keberhasilan kita sebagai teladan iman pada Kristus. Kepada siapa saja? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman Tuhan mengajar kami supaya kami saling mengasihi, saling melayani. Kami menyadari ajaran Tuhan ini tidak mudah bagi kami. Tambahkan semangat dan keterampilan untuk kami saling melayani. Jauhkan kami dari sikap mementingkan diri sendiri atau egois, dan beri hati yang terbuka bagi kami untuk sesama, khususnya memperhatikan kebutuhan sesama. Beri kami keberanian untuk berbagi kasih dengan orang lain. Doa kami untuk pemerintah, berkati pejabat pemerintah agar mampu memikirkan kesejahteraan masyarakat, khususnya karena dampak COVID-19. Karuniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya terinfeksi COVID-19. Berkati jemaat kami GKI Kuitang agar mampu menjadi terdepan sebagai teladan dalam mengikut Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.